Gagal, kamu trauma. Sobat sukses, kalau kamu pernah gagal, tepatnya kalau kamu pernah terlibat dalam suatu bisnis network marketing, lalu kamu gagal, kamu coba lagi, kamu gagal lagi, dengarkan video ini. Kalau kamu merasa trauma dengan kegagalan itu sehingga kamu takut untuk coba lagi, dengarkan video ini. Mungkin kamu saat ini sudah sampai pada titik di mana kamu gak percaya lagi bahwa bisnis itu memang bisa mengantarkan kamu kepada sukses, kepada cita-cita kehidupanmu yang sejahtera. Dengerin video ini dan jangan skip video ini. Kisah berikut ini mungkin bisa membantu dan menguatkan kembali dirimu untuk bangkit dan mencoba lagi. Jangan skip video ini. Sedikit waktu yang kamu gunakan untuk dengerin kisah berikut ini mungkin adalah investasi waktu paling berharga yang bakal buka belenggumu selama ini. Aku bisa berada pada titikku sekarang ini karena selalu teringat hal ini. Kisah ini terjadi mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu pada zaman itu di mana ada sekelompok sirkus yang berkeliling dari kota ke kota dengan membawa berbagai hewan. Ada singa, ada kuda, ada juga gajah yang sangat besar. Aku adalah seorang anak yang penuh rasa ingin tahu. Waktu itu aku diajak oleh orang tuaku datang ke sirkus itu bukan hanya menonton pertunjukan, tetapi aku malah berkeliling ke tempat hewan-hewan itu diikat. Aku memang suka binatang. Seekor hewan yang sangat besar dengan belalainya yang panjang menarik perhatianku. Pastilah itu yang namanya gajah. Itu adalah pertama kali aku lihat gajah. Selama ini yang aku tahu adalah gajah Bona yang warnanya pink dari cerita Bobo. Tapi dari cerita-cerita lain aku memang sudah berpikir bahwa gajah itu memang besar. Tapi aku nggak nyangka bahwa ukurannya itu sebesar itu, sobat-sobat. Kakinya aja sebesar batang pohon kedondong yang ada di halaman rumahku. Dia itu beberapa kali lipat besarnya daripada sapi terbesar yang aku pernah lihat. Sepertinya ukurannya malah sampai sebesar rumahku. Tapi yang aku heran, gajah sebesar itu diikat hanya dengan tali tambang yang ukurannya sama besarnya dengan tali pengikat dari sapi-sapiku di rumah. Dan yang diikat itu bukan kepalanya, tapi kakinya, dan hanya satu kaki saja yang diikat. Itu benar-benar bikin aku heran. Sapi-sapiku di rumah, by the way, harus diikat di lehernya, lalu ada tali yang dimasukin di hidungnya, yang kemudian itu dia diikatkan ke sebuah tiang. Tali yang masuk di hidung itu akan bikin dia kesakitan kalau dia berontak. Ya, tapi gajah dengan badan sebesar itu, sobatku, itu dengan 4 kaki yang sebesar pohon, itu diikat hanya pada satu kakinya dengan tali biasa saja. Dan itu memang benar-benar sangat mengherankan buat aku. Lalu aku tanya kepada penjaga gajah itu. Waktu itu memang aku nggak begitu ngerti dengan jawaban si penjaga itu. Tapi memori itu aku bawa terus. Sampai pada suatu hari aku dengerin suatu sesi motivasi yang menceritakan tentang gajah di kebun binatang yang tidak bisa melarikan diri. Nah, ternyata sobat-sobat, gajah-gajah yang besar dan kuat itu tidak bisa melarikan diri walaupun hanya diikat dengan tali yang kecil. Karena dia sudah terikat seperti itu sejak kecilnya. Sejak badannya masih belum sebesar itu dan belum kuat untuk memutuskan tali-tali itu. Setiap kali dia berusaha melepaskan diri dari tali itu, usahanya bakal gagal. Gagal dan gagal lagi. Akhirnya dia itu berpikir bahwa percuma aja berusaha melepaskan diri dari tali pengikat itu. Dan dia kemudian tidak pernah berusaha lagi. Ketika badannya sudah semakin besar dan kuat, gajah yang besar itu tetap saja meyakini bahwa tali kecil itu sangat kuat dan dia tidak mungkin bisa memutuskan tali itu. Makanya dia tidak pernah mengerahkan tenaganya untuk bisa lepas dari ikatan tali itu. Sobat-sobat suksesku, mungkin hari ini kondisimu seperti gajah besar itu.
Kamu sudah melalui beberapa kegagalan di masa lalu, sehingga meyakini bahwa dirimu tidak cocok dengan bisnis ini. Kamu meyakini bahwa kamu tidak akan bisa sukses. Kamu meyakini bahwa kamu tidak seberuntung orang-orang lain yang sukses. Tapi kamu nggak tahu, nggak sadar bahwa kamu sebenarnya karena sudah melalui berkali-kali kegagalan, kamu sudah lebih kuat, lebih tangguh daripada dulu. Maka dengarkan saya, keyakinanmu itu salah, itu salah. Yang benar adalah kamu sekarang kuat dan sebenarnya kamu bisa sukses kalau kamu mau berusaha lebih lagi. Kemarin seseorang mengatakan kepada saya bahwa dia itu sudah sering dengerin presentasi seperti yang saya sampaikan kepadanya. Dan dia meyakini bahwa tiap orang sebenarnya sudah ditentukan Tuhan untuk bisnis-bisnis tertentu. Dan tiap orang sebenarnya punya tempatnya masing-masing. Dan dia meyakini bahwa dia sebenarnya tidak diperuntukkan untuk bisnis network marketing. Kedengarannya seperti sangat religius, sobat. Tapi benarkah demikian? Seandainya Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi kita, berpikir demikian, maka kemungkinan besar dia masih ada di Seram Timur menjadi sopir angkot. Seandainya saya berpikir seperti itu 20 tahun lalu, mungkin saat ini saya sedang pakai jaket Gojek. Nah, sobat suksesku, apakah keyakinanmu yang membelenggu dirimu? Percayalah, kamu bisa melepaskannya. Percayalah bahwa Tuhan sebenarnya ingin kamu punya hidup yang lebih baik lagi. Tuhan ingin kamu sejahtera. Tuhan tidak merencanakan kemiskinan untukmu. Tapi Tuhan ingin dan mau kamu menjadi pejuang yang tangguh dan tekun. Itulah kehendak Tuhan dalam dirimu. Ayo bangkit lagi, coba lagi, berjuang lagi, sampai berjumpa dalam kesuksesan.